Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja Hukum Tata Negara dengan dosen Pak Tommy. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvi Fatika Syari, nomor NIM 13122000169, dan teman-teman saya Atal Abrar, nomor NIM 13122000174, Arifia Nurinda 13122000179, lalu ada Oktaviano Parulian nomor NIM 13122000249, Yanti Permatasari 13122000330, dan juga ada Rifki Hasan nomor NIM 13122000265. Lalu selanjutnya ada bab pertama yang akan disampaikan oleh Yanti. Ya, bab yang ke-10 tentang bentuk-bentuk persemakmuran. Pada saat pertama kali manusia bersatu dalam masyarakat, seluruh kekuatan masyarakat secara alamiah ada di dalamnya. Seluruh kekuatan tersebut dipergunakan untuk membuat hukum bagi masyarakat dari waktu ke waktu, dan yang melaksanakan hukum-hukum tersebut adalah para pejabat yang mereka tunjuk sendiri. Dan bentuk seperti itu adalah bentuk demokrasi yang sempurna. Ada juga bentuk-bentuk yang lainnya, yaitu oligarki, jika mayoritas menempatkan kekuasaan untuk membuat undang-undang ke tangan beberapa orang terpilih dan ahli waris atau penerus mereka. Ada juga bentuk monarki. Monarki adalah kekuasaan tersebut berada di tangan satu orang. Monarki bisa dibagi dua, yaitu monarki turun-temurun dan monarki pilihan. Monarki turun-temurun adalah kekuasaan tersebut hanya untuk dia dan ahli warisnya. Sedangkan monarki pilihan, kekuasaan dia hanya untuk seumur hidup, tetapi setelah dia meninggal, kekuasaan tersebut hanya untuk calon penggantinya, untuk dikembalikan kepada mereka. Jadi, dari bentuk-bentuk tersebut, mereka mayoritas membuat bentuk-bentuk pemerintahan majemuk yang mereka anggap baik. Jika kekuasaan legislatif mula-mula diberikan oleh mayoritas kepada satu orang atau beberapa orang hanya untuk seumur hidup mereka, untuk waktu yang terbatas juga, kemudian kekuasaan tertinggi itu dikembalikan lagi kepada mereka. Maka setelah kekuasaan itu dikembalikan, masyarakat dapat memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Jadi dengan demikian, membentuk suatu bentuk pemerintahan yang baru, karena bentuk pemerintahan tergantung pada penempatan kekuasaan tertinggi, yaitu legislatif. Jadi tidak bisa dibayangkan jika kekuasaan yang lebih rendah harus mengatur kekuasaan yang lebih tinggi atau yang lain, kecuali yang tertinggi membuat undang-undang sesuai dengan kekuasaan membuat undang-undang. Demikian yang disebut dengan bentuk persemakmuran. Persemakmuran dan di bahasa kita, dan yang paling tepat untuk menyatakan suatu masyarakat manusia yang tidak bisa disebut dengan komunitas. Oleh karena itu, di dalam suatu pemerintahan, mungkin terdapat komunitas-komunitas yang lebih kecil, apalagi di kota. Kata persemakmuran dalam pengertian itu juga bermakna jika ada yang tidak setuju, saya setuju untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Demikian review dari buku 10. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rinda. Terima kasih. Nah, baik, saya akan melanjutkan bab 11 terkait judul of the extent of the legislative power. Jadi, tujuan pertama manusia dalam bermasyarakat adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, hukum ditetapkan dalam masyarakat. Hukum positif menjadi dasar dibentuknya kekuasaan legislatif sebagai hukum pertama yang mengatur kekuasaan legislatif tersebut. Selain menjadi kekuasaan tertinggi, legislatif bukanlah lembaga negara yang kewenangannya dapat berubah dengan mudah, karena kewenangannya berada di Undang-Undang Dasar.
Apabila ingin melakukan perubahan terhadap bentuk dan kewenangan lembaga perwakilan, hanya dapat dilakukan melalui suatu proses perubahan konstitusi. Karena dengan ini, hukum memiliki hal yang mutlak, yaitu dengan adanya persetujuan masyarakat, di mana tidak seorang pun dapat memiliki kekuasaan untuk membuat hukum kecuali disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya dari ketaatannya kepada legislatif ini. Padahal legislatif entah ditempatkan di satu atau lebih, entah itu selalu ada atau hanya dengan interval, meskipun itu merupakan kekuasaan yang tertinggi. Tetapi tetap tidak boleh sewenang-wenangnya dengan kehidupan masyarakat. Untuk itu, dengan kesepakatan bersama, masyarakat menyerahkan hal ini kepada majelis pembuat undang-undang. Seseorang tidak boleh berwenang-wenang sewenang-wenangnya kepada orang lain karena kekuasaan mereka terdapat batasan dalam ruang publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dalam bermasyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum secara dasar pada awalnya berdiri sebagai aturan abadi bagi manusia. Selanjutnya, kekuatan tertinggi tidak dapat diambil dari siapapun sebagian dari hartanya tanpa persetujuannya sendiri. Tetapi dalam pemerintahan, di mana legislatif berada dalam satu kelompok, selalu ada satu orang seperti dalam monarki absolut. Masih ada orang yang menganggap dirinya itu berbeda dari orang lain. Yang nantinya akan berbahaya bagi masyarakat lainnya yang dapat mengambil hak rakyat untuk dirinya sendiri. Nah, namun pemerintah memberikan perlindungan atas hal ini. Tetapi kurangnya yaitu setiap orang yang menikmati perlindungan ini harus membayar dari harta bagiannya untuk perlindungan tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, mereka harus memerintah dengan undang-undang yang ditetapkan. Yang kedua, hukum-hukum ini juga harus dirancang tanpa tujuan lain pada akhirnya kecuali demi kebaikan rakyat. Yang ketiga, mereka tidak boleh menaikkan pajak atas properti rakyat tanpa persetujuan rakyat. Yang keempat, legislatif tidak harus atau tidak dapat mentransfer kekuatan pembuat hukum kepada orang lain atau menempatkan di mana saja, tetapi di mana orang-orang memiliki. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bab 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Silvi Fatikasari. Selanjutnya saya akan presentasikan mengenai the legislative, executive, and federative power of Commonwealth, atau yang biasa kita artikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federasi persemakmuran. The legislative, executive, and federative power of the Commonwealth ialah teori yang dikembangkan oleh John Locke dengan arti kekuasaan negara dibagi menjadi 3, atau federative power of Commonwealth. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan. Lalu selanjutnya, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan mempertahankan, melaksanakan, dan mengadili perkara. Selanjutnya, ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk kedua lapangan sebelumnya, termasuk hubungan ke luar negeri. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan, atau biasa kita sebut separation of power. Menjadi tentang jawab yang terpisah dan independen. Kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang yang lain. Maksud dibalik kekuasaan yang dipisahkan adalah pemusnahan dengan menyediakan checks and balances. Locke mencatat bahwa kekuasaan eksekutif atas badan legislatif tidak berarti bahwa ia mengendalikan badan legislatif. Pertama, jika eksekutif menghalangi rapat dan tindakan legislatif ketika diperlukan, ini merupakan perang melawan rakyat, karena mereka memiliki hak atas perlindungan dan pekerjaan badan itu ketika negara membutuhkannya. Kontrol eksekutif atas legislatif ini kemudian adalah
Kepercayaan yang diperlukan ditempatkan pada eksekutif. Legislatif tidak dapat bertemu terus-menerus dan eksekutif memimpin dalam ketidakadilannya. Secara umum, kekuasaan legislatif atau legislative power adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Legislatif secara etimologis adalah legislatif atau yang berarti membuat undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga legislatif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya. Sementara federative power of the Commonwealth atau Commonwealth adalah persemakmuran. Persemakmuran berarti untuk kebaikan atau kemakmuran bersama. Dan persemakmuran pada mulanya berarti sebuah negara yang dipimpin untuk persemakmuran bersama dan bukan hanya untuk kemakmuran beberapa orang tertentu saja. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, saya Rifki Hasan. Saya akan menjelaskan tentang bab 13 dengan judul of the subordination of the power of the Commonwealth. Legislatif dalam pemerintahan yang dibentuk berdiri atas dasarnya sendiri dan bertindak atas kemauannya sendiri, di mana semua harus tunduk. Legislatif bertindak untuk tujuan tertentu, walaupun begitu, tetapi di sana juga memegang prinsip rakyat, kekuasaan tertinggi untuk menghapus atau mengubah legislatif. Ketika mereka menemukan tindakan legislatif bertentangan dengan kepercayaan yang ada pada mereka, rakyat dapat menentang hal tersebut, dan dengan demikian setiap komunitas atau organisasi terus-menerus mempertahankan kekuatan tertinggi. Bahkan mereka dapat membuat undang-undang mereka kapanpun mereka berada. Memang terdengar bodoh untuk menjalankan rancangan yang bertentangan dengan kebebasan, karena tidak ada masyarakat yang memiliki kesejahteraan. Hukum kesejahteraan diri tidak dapat diubah dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat atau komunitas dapat dikatakan selalu menjadi kekuasaan tertinggi, tetapi tidak dianggap dalam bentuk pemerintahan apapun. Karena kekuasaan rakyat ini tidak akan pernah terjadi sampai pemerintah membubarkan. Dalam semua kasus selama pemerintahan masih ada, legislatif adalah kekuatan tertinggi untuk dapat memberikan hukum kepada orang lain. Harus memiliki kekuasaan lebih tinggi dari legislatif, dan karena legislatif tidak lain adalah legislatif masyarakat. Tetapi dengan hak itu harus membuat hukum untuk semua, dan setiap masyarakat harus tunduk akan aturan tersebut. Di beberapa pemerintahan di mana legislatif tidak selalu ada, akan tetap eksekutif berada di tangan satu orang yang juga turut andil dalam legislatif. Hal ini juga bisa disebut kekuatan tertinggi. Bukan berarti karena dia memiliki semua kekuasaan dalam dirinya yang dapat membuat hukum, tetapi karena dia memiliki eksekutif tertinggi dalam dirinya dibandingkan dengan semua hakim yang lebih rendah. Tidak ada atasan legislatif baginya karena tidak ada undang-undang yang dibuat tanpa persetujuannya. Karena hal ini ia cukup pantas disebut dengan kekuasaan tertinggi. Namun perlu diperhatikan meskipun oath of allegiance atau sumpah kesetiaan berada padanya, itu bukan untuk dia sebagai pembuat undang-undang tertinggi, pelaksanaan hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Dia dengan orang lain, kesetiaan tidak lain adalah ketaatan menurut hukum yang apabila dilanggar ia tidak dapat menuntut sebagai orang publik yang dapat memiliki kekuasaan hukum, dan dengan demikian dia tidak punya kekuasaan hukum. Kekuasaan eksekutif dapat ditempatkan di mana saja kecuali pada seorang yang memiliki bagian dalam legislatif terlihat lebih rendah. Tetapi kekuasaan eksekutif tertinggi berada di tangan seseorang yang memiliki andil dalam legislatif, tidak memiliki atasan legislatif yang berbeda.
legislatif harus selalu ada karena benar-benar diperlakukan juga dalam kekuasaan eksekutif. Karena tidak selalu membutuhkan undang-undang baru, tapi selalu membutuhkan eksekutif dari undang-undang yang dibuat. Ketika legislatif telah menempatkan pelaksanaan undang-undang yang mereka buat, di sisi lain mereka masih memiliki kekuatan untuk dapat menemukan penyebab dan menghukum setiap hal administrasi terhadap hukum. Hal yang sama berlaku juga pada kekuasaan federatif dan eksekutif, baik menteri dan bawahan legislatif, seperti yang telah ditunjukkan dalam pemerintahan yang dibentuk adalah kekuasaan tertinggi. Legislatif dalam hal ini seharusnya terdiri dari beberapa orang, karena jika hanya satu orang dan orang itu tidak bisa selalu ada, sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi bersama legislatif dapat berkumpul dan menjalankan legislatif mereka ada saat itu. Sudah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab ke-14, yaitu of prerogatif. Ya. Harusnya ini saya mewakili teman saya yang bernama Octaviano Parulian yang sedang berhalangan hadir. Ya. Of prerogatif adalah di sini adalah tindakan eksekutif untuk bertindak sesuai kebijakan. Kekuasaan prerogatif memberi eksekutif dan hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, selama apa yang mereka inginkan adalah untuk kebaikan bersama. Lux pernah mengatakan kekuatan hak prerogatif harus tetap tidak dipertanyakan, namun tidak berarti bahwa penyalahgunaan hak prerogatif harus tetap tidak dipertanyakan. Yang dimaksud ialah selama kekuatan hak prerogatif digunakan untuk kebaikan, hal itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi pada intinya, hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya, namun hak ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan bersama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 15 of paternal political and baik, sini akan saya jelaskan bab 5 tentang of paternal political and despotical power consider together. Yang pertama, kekuasaan ayah atau orang tua tidak lain adalah apa yang orang tua miliki atas anak-anak mereka untuk mengatur mereka demi kebaikan anak-anak. Sampai mereka menggunakan akal atau keadaan pengetahuan di mana mereka mungkin dianggap mampu memahaminya. Aturan apa itu? Hukum alam atau hukum kota negara mereka. Mereka harus mengatur diri mereka sendiri dengan mampu mengetahuinya, serta beberapa orang lain yang hidup sebagai orang bebas di bawah hukum itu. Kasih sayang dan kelembutan yang ditanamkan Tuhan di dada orang tua terhadap anak-anak, mereka membuktikan bahwa ini tidak dimaksudkan sebagai pemerintah yang sewenang-wenang, tetapi hanya untuk bantuan instruksi dan pelestarian keturunan mereka. Tapi terjadi seperti yang telah saya buktikan, tidak ada alasan mengapa harus dianggap memperpanjang hidup dan mati kapan saja atas anak-anak mereka, lebih dari siapapun, atau membuat anak tunduk pada kehendak orang tuanya. Yang kedua, kekuasaan politik adalah kekuasaan yang telah diserahkan oleh setiap manusia dalam keadaan alam ke tangan masyarakat, dan di dalamnya kepada para gubernur yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan kepercayaan tegas atau
diam-diam ini bahwa itu akan terjadi. Dipekerjakan untuk kebaikan mereka dan pelestarian properti mereka. Sekarang kekuatan ini yang dimiliki setiap orang dalam keadaan alam dan yang dia pisahkan dengan masyarakat dalam semua kasus di mana masyarakat dapat mengamankannya adalah menggunakan cara-cara untuk melestarikan propertinya sendiri seperti yang dia anggap baik dan benar. Yang keempat, Allah memberikan yakni kekuasaan paternal kepada orang tua demi kepentingan anak-anak mereka selama masa minoritas mereka. Untuk memenuhi keinginan mereka akan kemampuan dan pemahaman bagaimana mengelola properti mereka. Dengan properti saya harus memahami di sini seperti di tempat lain, berarti properti yang dimiliki manusia dalam diri mereka dan juga barang. Yaitu kekuatan politik kepada gubernur untuk kepentingan rakyatnya, untuk mengamankan mereka dalam kepemilikan dan penggunaan properti mereka. Yang terakhir, dia yang akan mempertimbangkan kebangkitan dan perluasan yang berbeda dan tujuan yang berbeda dari beberapa kekuatan ini akan dengan jelas melihat bahwa kekuatan paternal jauh dari kekuatan hakim karena lalim melebihinya dan dominasi absolut itu berapapun tempatnya sangat jauh dari satu jenis masyarakat sipil sehingga tidak konsisten dengannya. Seperti halnya perbudakan dengan properti. Kekuasaan paternal hanya jika minoritas membuat anak tidak mampu mengelola hartanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan kesalahannya, mohon maaf. Kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.